mempersembahkan Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Titisan Roh Nyai Kembang. Karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Bahar Mario sebagai Sembara, Idris Apandi sebagai Raisman, Ana Rusli sebagai Rosmina, Lia Haider sebagai Farida, Wit Hendra sebagai Mardian, dan pembawa cerita Neni Sumati. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Asmadi Syafar. Nah, untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Kau telah dengan baik menerima ilmu yang aku turunkan padamu, sehingga penyakit sesak nafasmu yang kau dapat dari Nyai Kembang pun sudah sembuh berkat ilmu yang kau punyai itu. Hah? Sesak nafasku sembuh, Ma? Dan aku bisa keluar lagi pada siang hari? Ya, kau sudah bisa keluar lagi pada siang hari. Satu penyakitku ini sembuh. Apakah tidak sebaiknya malam nanti aku berkeliling kampung ini untuk mencari Pak Raisman? Siapa tahu malam hari Bibi Rosmina itu keluar untuk mencari Meksan, sehingga aku tahu di mana mereka berada. Bang Sembara. Kau Farida? Kau terkejut? Iya, agak terkejut. Kau sedang melamun rupanya. Tidak. Kau sedang melamunkan siapa, Bang? Aku sedang melamunkan... Seruni. Tidak, aku hanya melamunkan kau. Abang, ada-ada saja. Kenapa kau melamun tentang aku, Bang? Aku sedang memikirkan untuk mencari ayahmu malam ini. Malam ini? Ya, malam ini. Dan kau akan meninggalkan lagi aku sendirian di rumah ini? Kan masih ada ibu yang punya rumah ini yang bisa menemanimu. Iya, tapi dia jarang sekali mau menemani aku. Biasanya sore-sore dia sudah tidur. Mungkin dia masih teringat atau masih sedih karena suaminya meninggal diterkam siluman itu. Ya, mungkin juga begitu. Kau takut tinggal sendirian? Iya, aku masih takut. Apalagi rumah ini letaknya terpencil begini, jauh dari rumah-rumah yang lain. Tapi ayahmu perlu kan kita cari? Iya, perlu. Nah, aku rasa sebaiknya aku cari saja malam ini, supaya kau bisa cepat-cepat bertemu dengan orang tuamu. Ya, pergilah. Tapi jangan lama-lama. Kau tidak usah takut, karena mak lampir itu tidak akan mengganggumu lagi. Bang, andai kata kalau ayahku sudah bertemu, apakah Bang Sembara mau mengajak aku terus dalam perjalananmu? Untuk mencari si Basir maksudmu? Iya, untuk mencari siapa saja, si Basir atau Seruni, ataupun Bang Mandor. Buat apa, Farida? Bukankah kau akan lebih tentram dan aman bila kau sudah berkumpul kembali dengan ayahmu? Iya, tapi aku... Farida, aku ingin membawamu bila kau sudah menjadi istriku. Betul begitu, Bang? Kenapa tidak, Farida? Kau tidak malu punya istri seperti aku ini? Kenapa aku harus malu? Bukankah aku seharusnya bangga bahwa aku punya istri yang cantik dan baik hati? Apakah Bang Sembara tidak malu kalau kau punya istri, padahal aku bekas istri orang lain? Tidak, bagiku itu tidak penting, Farida. Bang, bukankah Abang pernah bilang bahwa Bang Sembara tidak mau pada barang yang sudah bekas? Farida, itu dulu. Kini aku sudah berubah. Aku kini sadar bahwa dulu itu aku bicara salah. Maafkan aku. Bang. Farida, maukah kau memaafkan aku? Iya, dari dulu aku sudah memaafkanmu di dalam hati. Aku juga tetap seperti dulu. Aku masih mencintaimu. Mungkin cintaku akan aku bawa mati. Dan kau harus percaya bahwa pada suatu saat kau akan jadi istriku. Dan Bang Sembara percaya itu? Iya, aku percaya itu.
Alangkah bahagianya aku bila benar-benar terjadi peristiwa itu. Tapi apakah itu mungkin? Kenapa tidak? Semoga Tuhan mengabulkannya. Dan Bang Sembara bahagia bukan? Kalau aku bisa mendampingi hidupmu nanti. Kini pun aku sudah bahagia, Farida. Terima kasih, Bang. Ternyata kau memang masih seperti dulu. Tapi aja tiba-tiba suamiku muncul di sini. Bagaimana, Bang? Mardian maksudmu? Iya, Mardian. Sedangkan aku adalah istrinya secara resmi. Ya, memang kau adalah istrinya. Kau adalah haknya. Nasib. Ya, tidak usah kau pikirkan betul. Toh dia bukan seorang suami yang baik. Dia tidak pernah mempedulikanmu, bukan? Sejak kau kawin dengan dia, bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah lagi muncul di hadapanmu. Apakah kau masih mengharapkan dia? Tidak. Aku tidak pernah mengharapkannya semenjak aku menjadi istrinya. Dan aku takut kalau saja dia muncul di hadapanku. Dan apakah kau tidak mau meminta cerai dari dia? Ya, aku akan minta cerai saja dari dia. Ya, Bang. Aku akan minta cerai. Itu lebih baik. Cobalah kau tempuh jalan itu. Ya, aku akan coba tempuh. Farida. Iya, Bang. Aku akan pergi dulu ya. Hari sudah menjelang malam. Iya, Bang. Hati-hati di jalan. Ya. Kalau kau takut, bangunkanlah ibu yang punya rumah ini. Iya. Dan kalau ada apa-apa, atau kalau kau pergi, tinggalkan surat buatku, supaya aku tahu kemana harus menyusulmu. Iya, Bang. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menunggu Abang Sembara di sini. Baiklah, Farida. Aku berangkat. Iya, Bang. Jangan lama-lama. Ya, Farida. Jaga dirimu baik-baik. Kau benar-benar seorang laki-laki yang baik. Pasti aku akan bahagia bila bisa hidup di sampingmu. Kak Ros, mau kemana lagi? Aku ada perlu sebentar. Mau ke rumah tua itu lagi? Tidak, aku ada janji dengan orang. Hah? Ada janji dengan orang? Kak Ros sudah kenal dengan orang-orang di sini? Tidak, belum ada yang aku kenal. Jangan-jangan kakakku ini akan pergi menerkam orang. Siapa tahu dia akan berubah menjadi siluman lagi. Aku berangkat, Man. Sebaiknya aku ikuti Kak Ros itu. Jangan-jangan dia kembali ke rumah tua itu dan pasti akan mabuk lagi. Dan aku rasa ada orang yang memberi minuman keras itu. Lalu mereka ke rumah tua dan minum-minum di sana. Atau apakah Kak Ros itu punya kekasih? Tidak mungkin. Mana ada orang yang berpacaran sambil minum minuman keras begitu? Ya, aku harus ikuti dia. Rupanya ada orang yang mengikutiku dari tadi. Ya, aku harus hati-hati. Dia tetap mengikutiku. Aku harus cepat-cepat berjalan supaya dia kehilangan jejak. Tampaknya dia mulai kehilangan jejakku. Ya, itu ada jalan ke kiri. Aku harus cepat-cepat membelok ke sana dan mencari tempat persembunyian. Nah, aku akan bersembunyi di balik pohon itu. Hup. Syukurlah, dia berjalan terus. Dia tidak tahu kalau aku sudah berbelok ke kiri. Tapi siapa ya yang mengikuti aku itu? Jangan-jangan tidak mungkin.
Kini aku akan ambil jalan memutar menuju ke tempat Tuan Adolf Peter itu. Tapi buat apa aku ke sana lagi? Rasa-rasanya aku tidak bisa melupakan Tuan Adolf itu. Orangnya baik. Dan juga aku harus menanyakan padanya, kenapa aku sampai mabuk begitu malam tadi? Apakah dia sengaja mencelakakan aku? Iya, aku harus ke sana. Raisman memang kehilangan jejak kakaknya, sehingga dia nampak kebingungan. Namun dia merasa pasti bahwa kakaknya pergi ke rumah tua itu lagi, sehingga dia meneruskan perjalanannya menuju rumah yang memang angker itu. Cepat sekali jalannya ke arus itu, sehingga aku sudah tidak melihatnya lagi. Tapi aku yakin dia pasti menuju ke sana. Hah? Ada orang yang berjalan di ujung sana. Siapa dia ya? Sebaiknya aku hati-hati. Ataukah orang ini yang berjanji dengan kakakku? Kalau begitu kebetulan, aku akan ikuti dia saja. Dia juga rupanya menuju ke rumah tua itu. Kalau begitu memang betul, mereka pasti punya janji di sana. Gila, benar-benar gila. Aku harus ikuti terus. Aku harus mengatur jarak dengan orang itu, supaya dia tidak curiga padaku. Dia juga mempercepat jalannya. Aku tidak boleh kehilangan jejak. Sialan, dia berjalan cepat sekali. Aku harus kejar dia. Ya, dia memang berjalan ke arah rumah tua itu. Dan kini dia mulai berjalan hati-hati. Apakah dia tahu bahwa dia sedang aku ikuti? Tiba-tiba dia menghilang. Kemana dia ya? Kurang ajar. Apakah dia sudah memasuki pekarangan rumah tua itu? Lagi-lagi aku kehilangan jejak. Tapi aku pasti dan yakin bahwa dia memang ada hubungannya dengan kakakku. Ya, pasti laki-laki itu punya hubungan dengan kakakku. Aku harus ikuti terus. Kalau perlu, aku harus bisa lebih dekat dengan dia, supaya aku tahu apa yang mereka buat. Rosmina memang sedang diikuti oleh adiknya Raisman, sehingga pada malam itu terjadi ketegangan di antara keduanya. Dua orang bersaudara saling ikut mengikuti satu dengan yang lainnya. Namun ketika Raisman kehilangan jejak, tiba-tiba saja dia melihat sosok tubuh yang lain. Sosok tubuh seorang laki-laki di kejauhan yang juga gerak-geriknya mencurigakan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti saja orang itu. Dan ternyata dugaan Raisman bertambah kuat ketika orang itu memang menuju rumah tua, di mana malam sebelumnya dia menemukan Rosmina tergolek dan mabuk di lantai rumah itu. Sedangkan Sembara juga pada malam itu pergi mencari Basir yang belum juga kembali. Farida. 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 Kemana dia ya? Apakah belum bangun pagi-pagi begini? Pintu kamarnya tidak dikunci. Kosong. Tidak ada orangnya. Kemana dia ya? Baju-bajunya juga tidak ada. Coba aku tanya pada ibu yang punya rumah ini. Selamat pagi, Bu. Weh, nak Sembara toh. Baru pulang pagi-pagi begini, nak. Iya, Bu. Boleh saya mengganggu Ibu memasak sebentar? Oh, tidak apa-apa. Begini, Bu. Ada apa, nak Sembara? Apakah Ibu melihat Farida? Farida? Iya.
Apakah dia tidak ada di kamarnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Iya. Kemana ya? Tapi biasanya dia pergi berjalan-jalan menghirup udara segar setiap pagi, Nak. Tapi sekarang baju-bajunya juga dia bawa, Bu. Baju-bajunya juga dia bawa? Iya. Wah, kapan perginya ya? Jadi dia tidak pamit sama Ibu? Tidak, Nak Sembara. Wah. Tapi jangan-jangan dia pergi lagi ke rumah tua itu, Nak. Waduh, nanti anak itu dapat bencana lagi. Pergilah cari cepat, Nak. Iya, Bu. Akan saya cari. Kamar ini benar-benar kosong. Baju-bajunya memang dia bawa semua. Bagaimana, Nak? Bu, Ibu. Aduh, benar-benar kosong ya kamarnya ini. Baju-bajunya dibawa semua. Dan tas merahnya juga tidak ada. Aduh, Nak, kasihan dia. Pasti dia pergi ke sana lagi. Iya, Bu. Memang begitu, Nak. Sekali orang diincar mak lampir itu, biasanya tidak akan bisa lepas. Ini buktinya. Walaupun dia bisa ditolong oleh Nak Sembara, tapi sekarang toh diambilnya kembali. Aduh, kasihan itu anak. Pasti disembeli oleh mak lampir itu, lalu dibuat santapan oleh dia. Karena Nak Farida itu orangnya montok. Dan Iya, Bu. Akan saya cari. Nak Sembara, Iya, Bu. cepatlah pergi cari dia sebelum dia disembelih oleh perempuan ganas itu. Iya, Bu. Iya, akan saya cari. Hei, itu ada surat diletakkan di tempat tidur itu. Pasti ini dari Farida. Ada apa, Nak? Ada surat, Bu. Ya, ini tulisan Farida. Bacalah, Nak. Mungkin dari Nak Farida. Ibu tidak bisa membaca. Maklum, ibu tidak pernah bersekolah. Ya, Bu. Saya akan membacanya. Bang Sembara, kekasihku tersayang. Aku terpaksa menulis ini pada abang. Karena aku akan pergi menemui ayahku. Jadi abang Sembara tidak usah lagi repot-repot untuk mencari ayahku. Dan aku pergi ini dengan seseorang yang mungkin mengejutkan abang kalau mendengar namanya. Tapi biarlah aku kasih tahu supaya abang Sembara tidak bertanya-tanya. Orang itu bernama Mardian, suamiku. Dialah yang mengajakku untuk... Dan setelah itu kami akan pulang ke kampung kembali bersama ayahku. Tapi mengenai rencana kita untuk menikah, Bang Sembara jangan ragu. Karena sesampai di kampung nanti, aku dan juga ayahku akan minta cerai dari Mardian. Karena memang ayahku juga tidak suka padanya. Nah, Bang Sembara, setelah itu datanglah ke rumahku, lamar aku pada ayah. Lalu kita akan menempuh kehidupan yang kita idam-idamkan. Aku rasa sekian dulu. Sampai jumpa di hari bahagia yang kita tunggu dan kita harapkan bersama. Salamku buat ibu yang punya rumah ini. Dan terakhir, cium sayangku untuk abang. Dari adikmu yang selalu merindukanmu, Farida. Mardian. Farida pasti akan mengalami bencana lagi. Benar kata ibu ini. Bagaimana, Nak? Siapa itu Mardian? Betul dia itu suami Farida? Ibu betul. Farida memang dalam keadaan bahaya. Bu, aku pergi dulu mencarinya. Iya, Nak. Baik-baik di jalan. Kalau sudah bertemu dengan Nak Farida, sampaikan salam ibu. Semoga dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya, Bu, ya. Saya berangkat sekarang. Iya, Nak. Selamat jalan. Hidup mereka seperti di dalam lingkaran setan. Baru-baru ini orang yang bernama Mandor yang hilang. Lalu Basir dan kini kembali Farida yang pergi. Dan aku telah kehilangan suamiku. Bencana yang kau kirimkan benar-benar mengerikan, Mak Lampir. Dia pasti membawa Farida ke rumah tua ini lagi. Aku akan masuk ke dalamnya. Dan akan aku obrak-abrik Mardian, Mak Lampir dan siapa saja. Aku tidak peduli lagi. Sepertinya aku diinjak-injak oleh Mardian. Kini kau rasakan pembalasanku. Biar kau berlindung di belakang punggung Mak Lampir sekalipun.
Dengan langkah yang pasti, sembara menuju pintu rumah tua yang tampak tertutup dengan kokoh itu. Dan sekali tendang, maka pintu itu terbuka dengan keras. Ya!